Hai, kembali lagi. Di sini kita akan membahas materi bab 4. Bab 4 di sini adalah bab yang diambil dari buku Ajar Minano Nihongo ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai penyebutan waktu. Ada apa saja? Yang pertama yaitu jam, atau dalam bahasa Jepang disebut jikang. Kita bisa lihat di sini dibagi dua waktu ya. Yang sebelah kiri itu gozeng dan yang sebelah kanan itu gogo. Gozeng itu kalau biasanya orang-orang menyebutnya adalah dengan sebutan AM atau IM. Sementara gogo itu adalah PM. Lalu dari kapan? Gozeng itu dari jam 12 malam lewat atau dini hari sampai siang hari. Seperti yang di gambar sebelah kiri ya. Dan kita ambil tengah-tengahnya 12 bawah sampai 12 siang. Lalu setelah melewati 12 siang, itu adalah masuknya gogo. 12 siang terus sampai 12 malam lagi. Dan seterusnya. 12 malam lewat 1 menit berarti gozeng kembali. Seperti itu ya. Lalu untuk jamnya, jam itu kalau dalam bahasa Jepang itu jikang ya. Jikang. Maka untuk jamnya sendiri apabila disebutkan dengan angkanya itu cukup menyebutkan ji. Ji. Nah, kalau teman-teman sudah belajar menghitung dari 1 sampai 12, saya yakin bisa untuk menyebutkan jam juga ya, karena sama kurang lebih. Nanti ada beberapa perubahan yang akan kita bahas juga. Ichiji sama ya, ichi tinggal ditambah ji. Ichiji. Niji. Sanji. Nah, ini sebetulnya yoji ya. Yoji. Lalu goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji, juniji. Jadi yang ada perubahannya itu adalah jam 4 yang asalnya yonji jadi yoji. Lalu jam 9 asalnya kyuji jadi kuji. Untuk kalimat pertanyaannya adalah nanji desu ka? Nanji desu ka? Atau jam berapa? Contoh, ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Coba jawab dengan menggunakan aturan jam yang tadi di atas. Saya tanyakan lalu kalian jawab masing-masing ya. Ima nanji desu ka? Hai. Ada yang menyebutkan kuji, hachiji, dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk jam. Tinggal kita ulang-ulang terus, kita latih terus. Kita coba tanyakan kepada orang lain, kita coba sebutkan sekarang jam berapa dan lain sebagainya. Tinggal dilatih ya. Oke. Lanjut. Karena di sini kita belajar jam atau waktu, maka dibutuhkan partikel nih. Partikel itu apa? Partikel itu adalah tidak ada artinya, tapi dibutuhkan untuk menyusun sebuah tata bahasa. Di sini ada ni. Nah, bisa kita lihat sendiri. Partikel ni dipakai untuk menunjukkan waktu. Maksudnya seperti apa? Contoh, rokuji ni okimasu. Tadi sudah belajar jam ya. Rokuji ni okimasu. Okimasu itu bangun. Rokuji ni okimasu berarti
bangun pada jam 6. Jadi nih di sini adalah pada untuk menunjukkan waktu. Jadi rumusnya untuk menggunakan partikel ni ini adalah kata benda yang di sini adalah waktu ya. Jam di sini ya. Lalu ni lalu kata kerja. Contoh tadi rokuji ni okimasu. Ya. Atau contoh panjangnya adalah watashi wa rokuji ni okimasu. Saya bangun pada jam 6 pagi. Jadi sebelum partikel ni itu adalah keterangan waktu. Di sini adalah jam. Maka arti ini itu sendiri adalah pada. Oke. Lanjut. Kita ke partikel kara made. Gampangnya adalah kara itu dari, made itu sampai. Kara itu dari, made itu sampai. Jadi di sini kita ada contoh kuji kara goji made hatarakimasu. Kuji kara goji made hatarakimasu. Jadi artinya adalah kuji kara dari jam 9 goji made sampai jam 5 hatarakimasu, bekerja. Oke. Jadi kara made dari sampai. Yang dari disebut di awal, sampai disebut kedua. Oke. Nah, rumusnya di sini bisa bukan untuk waktu saja. Contoh Bandung kara Jakarta made. Berarti dari Bandung sampai Jakarta. Lalu di sini keterangan waktu atau tempat tadi ya. Pakai kara. Lalu kalau di awalnya tempat, maka yang kedua juga tempat. Dari tempat ini sampai tempat ini. Kalau awalnya waktu berarti dari waktu sekian sampai waktu sekian. Contohnya saya sebutkan lagi ya. Kujikara goji made hatarakimasu. Bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Oke. Lalu kita lanjut ke partikel to. Atau gampangnya dalam bahasa Indonesia adalah dan. Jadi partikel to digunakan untuk menghubungkan kata benda. Contohnya saya dan kamu. Saya adalah kata benda, kamu adalah kata benda. Tidak bisa kata sifat atau kata kerja. Contohnya kata sifat adalah baik. Baik dan kamu tidak bisa. Bekerja dan kamu tidak bisa. Contoh di sini, gohang to tamago tabemashita. Gohang itu adalah nasi. Tamago adalah telur. O tabemashita, makan. Jadi makan nasi dan telur. Nasi dan telur adalah sama-sama kata benda. Oke. Jadi to itu gampang sekali ya, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya dan. To dan. Oke. Oke, untuk pembahasan kali ini segitu dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi lewat akun ini, akun yang mengupload video ini, atau bisa hubungi untuk sensei-sensei yang berhubungan.